Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aulia Salsabila Marwati Mutaharo. Saya dari program studi keperawatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang penyakit menular seksual. Mungkin banyak bertanya, apa sih penyakit menular seksual dan apa aja sih jenis-jenisnya, beserta bagaimana tanda dan gejalanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja tentang hal tersebut. Jadi, pengertian penyakit seksual itu dia infeksi yang dapat ditularkan melalui kontak seksual. Itu biasanya jika kalian melakukan kontak seksual dengan orang-orang yang sudah terinfeksi. Nah, untuk jenis-jenisnya itu bisa ada gonore atau kencing nanah, bisa raja singa, bisa juga chlamydia, herpes genital, dan paling sering kita ketahui itu ada HIV, dan itu nanti ada kutil kelamin juga. Nah, untuk penularannya itu bisa melalui hubungan seksual tanpa menggunakan pengaman. Nah, terus bisa juga dia dari jarum suntik yang udah dipakai orang lain. Nah, terus bisa juga lagi dengan kontak dengan darah atau cairan tubuh yang sudah terinfeksi. Nah, dan bisa jadi dari ibu ke bayi saat hamil. Nah, untuk tanda dan gejalanya itu biasanya terjadi keputihan tidak normal nih, atau bisa jadi berbau. Habis itu nyeri atau perih yang saat buang air kecil. Nah, habis itu luka, lecet atau kutil di area kelamin. Terus gatal di area kelamin. Habis itu nyeri saat berhubungan seksual dan demam, nyeri panggul atau pembekakan kelenjar getah bening. Nah, untuk pengobatannya itu tergantung jenis infeksi yang dialami pasien. Nah, ada loh beberapa PMS itu yang dapat disembuhkan dengan antibiotik. Contohnya apa? Contohnya itu chlamydia, kencing nanah, dan raja singa. Nah, habis itu kalau seperti infeksi dari virus kayak HIV, herpes, HPV itu nggak dapat disembuhin, namun dapat dikendalikan dengan obat. Habis itu konsekuensi akibat apa sih yang dapat terjadi akibat PMS ini? Itu dapat menurunkan kesuburan ataupun bisa jadi mandul loh. Habis itu mengakibatkan kehamilan itu di luar kandungan. Nah, habis itu bisa menjadi kanker serviks juga. Bisa infeksi ini juga dapat menyebar ke organ tubuh lainnya. Terus setelah itu dia bisa menjadi komplikasi kehamilan dan penularan ke bayi juga loh. Nah, untuk cara pengendaliannya PMS nih, itu bisa setia pada satu pasangan, jadi nggak boleh ganti-ganti pasangan ya. Nah, terus gunakan juga pengaman. Gunakan pengaman itu penting. Nah, terus hindari berganti-ganti pasangan. Ini tadi yang saya maksud di awal. Terus lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Nah, terus untuk waktu kembali periksa jika sudah mengalami PMS ini, itu kembali periksa sesuai jadwal yang sudah ditentukan dari pihak kesehatan. Terus untuk beberapa PMS ini perlu kontrol ulang diperlukan setelah pengobatan selesai. Dan selanjutnya jika muncul gejala kembali atau pasangan belum diperiksa, segera kembali ke fasilitas kesehatan. Sekian penjelasan tentang PMS dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.